Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar sains bersama Ibu Wiwit. Sahabat sains, pernahkah terpikirkan oleh kalian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk hidup di bumi? Padahal planet banyak sekali. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, bahkan ada yang indah bercincin. Mari kita pelajari bersama dalam planet dan karakteristiknya. Melalui video ini, mari kita tinggalkan bumi untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya keadaan planet-planet tersebut. Tata surya kita tersusun dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dengan matahari sebagai pusatnya. Terdapat 3 cara pengelompokan planet di tata surya kita. Yang pertama adalah planet dalam dan planet luar. Pembatasnya merupakan sabuk asteroid yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang kedua adalah planet inferior dan planet superior dengan bumi sebagai pembatasnya. Planet yang lebih dekat jaraknya ke matahari dibandingkan dengan bumi dikelompokkan ke dalam planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Planet yang jaraknya lebih jauh ke matahari dibandingkan dengan bumi dikelompokkan ke dalam planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang ketiga adalah planet terestrial dan planet Jovian. Pengelompokan ini berdasarkan komposisi bahan penyusunnya. Planet terestrial tersusun dari bahan padat dan memiliki daratan pada permukaannya. Yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua adalah planet Jovian. Planet Jovian tersusun dari bahan gas dan tidak ada daratan pada permukaannya. Planet yang dikelompokkan dalam kelompok ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sahabat sains, marilah kita pelajari planet ini satu persatu. Yang pertama adalah Merkurius, diberi nama sesuai dengan nama dewa kuri Romawi. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari dengan kala revolusi tercepat di tata surya, yaitu 88 hari. Kala rotasinya 58,65 hari. Kala rotasi yang lambat ini membuat bagian Merkurius yang menghadap ke matahari merah membara, sedangkan bagian yang membelakangi matahari dingin membeku. Diameter Merkurius 4.878 km. Merkurius tidak memiliki satelit serta lintasannya berbentuk elips. Suhu permukaan Merkurius negatif 170 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup pada kondisi suhu yang sedemikian ekstrim. Planet yang kedua terdekat dari matahari adalah Venus. Venus diberi nama sesuai dengan nama Dewi Cinta atau kecantikan Romawi. Planet ini tampak dari bumi sangat indah dan berkilau, sehingga diberi julukan bintang kejora, bintang barat, bintang fajar, dan bintang timur. Planet ini tampak
indah berkilau karena memiliki suhu yang sangat panas. Planet Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Suhunya 450 derajat Celcius sampai 480 derajat Celcius. Venus dikatakan sebagai pemanggang raksasa. Planet ini memiliki diameter 21.102 km, mirip dengan Bumi. Kala rotasinya selama 243 hari menjadi penyebab Venus memiliki suhu yang sangat tinggi. Arah rotasi Venus berbeda dengan planet lain, yaitu dari timur ke barat. Kala revolusinya 225 hari dan tidak memiliki satelit. Venus tersusun dari gas CO2 yang sangat tinggi. Tekanan di Venus pun sangat tinggi, sama dengan tekanan 1 km di bawah laut jika di Bumi. Venus memiliki asam sulfat yang sangat tebal pada atmosfernya, sehingga di planet Venus terjadi hujan asam yang mematikan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di planet Venus. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi disebut planet biru karena didominasi oleh perairan dibandingkan dengan daratan. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang ditinggali makhluk hidup. Memiliki atmosfer dan gaya gravitasi. Diameternya 12.756 km dengan kala rotasi 1 hari dan kala revolusi 365 1/4 hari atau 1 tahun. Suhu di Bumi negatif 88 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Kondisi di Bumi mendukung untuk kehidupan. Planet yang keempat adalah Mars. Mars diberi nama sesuai dengan nama dewa perang Romawi. Permukaannya ditutupi besi berkarat sehingga disebut planet merah. Planet ini ditutupi badai pasir selama berbulan-bulan. Diameternya 6.974 km dengan kala rotasi 24,6 jam dan kala revolusi 686,96 hari. Suhu di Mars negatif 115 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer Mars mengandung kadar CO2 yang tinggi dan berbahaya untuk kehidupan. Planet berikutnya adalah planet yang terbesar di tata surya kita. Diberi nama sesuai nama raja dewa Romawi, yaitu Jupiter. Planet ini memiliki diameter 142.796 km, yaitu 11 kali lipat Bumi. Kala rotasinya 9 jam 50 menit dan kala revolusinya 11,86 tahun. Suhu Jupiter adalah negatif 140 derajat Celcius. Jupiter memiliki 16 satelit. Yang terbesar adalah Io, Europa, Callisto, dan Ganymede. Io bagaikan sebuah generator raksasa yang menghasilkan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi, yaitu 400.000 volt, dan ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Di Jupiter juga terdapat medan magnet yang mematikan, serta badai raksasa permanen yang berlangsung sampai 150 tahun. Jupiter merupakan planet gas yang permukaannya diliputi badai dan memiliki cincin yang sangat tipis. Hal ini sangat tidak memungkinkan makhluk hidup untuk hidup di Planet yang keenam adalah Saturnus yang cantik dengan cincinnya. Saturnus diberi nama sesuai dengan nama dewa masa panen dan bercocok tanam Romawi.
Saturnus memiliki 7 lingkaran cincin yang tersusun dari batu berlapis es yang mengelilingi. Saturnus merupakan planet gas yang terdiri dari hidrogen, helium, sedikit metana, dan amonia. Ini merupakan gas-gas yang beracun. Diameter Saturnus 120.660 km, merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Kala rotasinya 10 jam 14 menit, sedangkan kala revolusinya 29,46 tahun. Suhunya negatif 160 derajat Celcius. Saturnus memiliki 17 satelit dan yang terbesar adalah Titan. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus diberi nama sesuai nama Dewi Langit Yunani. Uranus tersusun dari gas hidrogen, helium, amonia, dan metana yang berkadar tinggi sehingga berwarna biru. Kadar gas-gas pada Uranus membuat planet ini bersifat beracun. Suhunya negatif 180 derajat Celcius. Poros rotasi Uranus miring ke kanan sejauh 98 derajat. Diameternya 50.800 km. Kala rotasinya 24 jam, sedangkan kala revolusinya 84,1 tahun. Uranus memiliki 15 satelit. Yang besar adalah Titania, Ariel, Umbriel, Miranda, dan Oberon. Uranus memiliki cincin yang sangat tipis. Planet yang terjauh dari matahari adalah Neptunus. Neptunus diberi nama sesuai nama dewa air dan laut Romawi. Planet ini tersusun dari gas metana, hidrogen, amonium, dan helium sehingga berwarna biru, namun mematikan. Planet ini memiliki suhu negatif 200 derajat Celcius dengan diameter 48.600 km. Kala rotasi Neptunus adalah 22 jam, sedangkan kala revolusinya 164,8 tahun. Memiliki 8 satelit, yang terbesar adalah Triton, Nereid, dan Proteus. Neptunus memiliki cincin yang tipis. Kadar gas dalam Neptunus yang beracun membuat planet ini tidak dapat ditinggali. Sebagaimana telah kita saksikan bersama, dari ke-8 planet tidak ada planet yang layak untuk ditinggali selain bumi. Allah SWT telah menciptakan sistem di bumi sehingga memberikan suasana yang nyaman untuk ditinggali. Suhu di bumi menyebabkan turunnya hujan. Kemiringan sumbu bumi dan kecepatan rotasi sangat mempengaruhi suhu. Bila kecepatan rotasi lebih cepat, akan menimbulkan lapisan es yang tebal di permukaan bumi. Sedangkan bila lebih lambat, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas dan terpanggang. Pada lapisan inti bumi, terdapat medan magnet yang menimbulkan perisai untuk menangkal sinar kosmik dan meteor yang membahayakan Sahabat sains, pengaturan sistem di bumi sehingga layak dan nyaman untuk ditinggali merupakan bukti tak terbantahkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk ciptaannya. Penciptaan planet dan tata surya menunjukkan bahwa kita sangat kecil dan tidak ada alasan untuk kita menjadi sombong. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.